sahabat berproses, selamat malam. Jadi pada malam hari ini aku Sasa selaku tim Ruang Berproses akan menjadi host kalian selama 1 jam ke depan. Kita pada malam hari ini mungkin bagi teman-teman sahabat berproses ya udah ngikutin feed ruangberproses.id udah pada tahu nih tema kita pada malam ya hari ini yaitu how to handle your sexual desire ya. Di diusung temanya kita pembicaranya oleh Kak Zoya Amirin Empathy Vias. Jadi beliau seorang clinical sexologist, jadi sangat mendalami ya tentang tema ini. Mungkin bagi sahabat berproses yang ingin bertanya langsung aja leave your comment or your questions down below. Cialah, udah kayak YouTuber ya. Halo sahabat berproses. Mungkin sahabat berproses pada malam hari ini gabut kali ya, mungkin pengen nambah ilmu, bisa banget ngikutin IG live-nya Ruang Berproses. Jadi kita langsung aja mungkin invite Zoya untuk masuk ke IG live. Jadi Kak Zoya ini seorang pioneer ya di clinical sexologist. Halo, malam Kak Zoya. Malam. Hai Kak Zoya, selamat malam. Jadi aku perkenalkan diri, aku Sasa. Kak Zoya ini seorang clinical sexologist ya. Jadi pioneer gitu, seorang penerobos di bidangnya gitu ya Kak ya. Jadi aku malam hari ini kita bahas tentang how to handle your sexual desire. Bisa dijelaskan mungkin untuk dari Kak Zoya sendiri, Kak Zoya tuh ngapain aja sih kerjanya? Perkenalkan diri dulu. Silahkan Kak. Oke, halo, saya Zoya Amirin, saya seksolog klinis gitu ya. Seksolog klinis itu adalah bagian dari seksologi gitu. Jadi seksolog itu ada berbagai macam latar belakangnya, ada yang dokter, uh, um, kebanyakan sih dokter ya gitu, psikiater gitu. Baik dokter itu seperti apa, ahli andrologi, psikiatri, urologi, kesehatan masyarakat juga ada, terus apa lagi ya? Rata-rata sih itu. Oh, sosiolog juga ada. Jadi saya menyebut diri saya seksolog klinis karena saya tidak memberikan obat, tapi memberikan terapi perilaku, ya perubahan perilaku terhadap seksualitas gitu ya, juga mitos-mitos fakta yang mengganggu gitu ya, atau yang membuat pasangan itu jadi sulit mesra lagi, atau bagi individu gitu ya yang single gitu ya, juga untuk memahami tubuh dan seksualitasnya, untuk bisa terkoneksi dengan orang lain, untuk bisa kepahaman terhadap diri sendiri dan bisa memahami orang lain. Kurang lebih secara singkat kira-kira itu dah pekerjaan saya. Oke, Gitu. kalau boleh tahu nih kesibukan Kak Zoya sendiri selama beberapa bulan, apalagi selama pandemi ini ya, apa sih Kak? Penasaran. Kalau misalnya pandemi sih merubah banyak hal ya buat saya gitu. Kalau misalnya biasanya konseling itu tatap muka, yang agak jengah itu adalah konseling itu jadi online gitu ya. Karena online kan saya hanya bisa melihat sebagian ekspresi dari si individunya. Saya tidak bisa merasakan langsung kira-kira apa ya energinya dia. Saya tidak bisa melihat seluruh bahasa tubuhnya gitu secara lengkap. Agak awkward gitu ya. Saya memang dari dulu sudah melakukan banyak counseling online, cuma tidak sedrastis tidak sedrastis counseling ini. Biasanya counseling itu saya lakukan udah ketemu dulu, terus akhirnya ada counseling online-nya gitu. Atau memang yang belum pernah ketemu sama sekali, tapi karena berada di luar negeri gitu ya, atau luar kota itu juga mungkin. Jadi sedikit gitu, tiba-tiba pas pandemi berubah semuanya. Pembicara, apa segala macam. Ya, di satu sisi silver liningnya saya bersyukur karena enak juga kerja dari rumah. Susahnya adalah mengatur waktu, karena kalau kerja di rumah kayaknya semuanya mau dikerjain. Jadi justru waktu bekerjanya lebih panjang dibandingkan kalau kita kerja di luar. Karena kalau kita keluar gitu ya, physically, kita pulang, kita istirahat gitu. Kalau ini enggak. Kayak Harus kerja nggak standby habis-habis nih gitu. 24/7 ya Kak ya. Baca terus, bikin sesuatu gitu. Jadi
kalau nggak bener-bener ngeliat sih, nggak ngeliat apa ya, nggak be mindful gitu ya, agak mesti mengingatkan diri lagi, tahu-tahu udah jangan sampai burn out gitu ya, karena pernah saya sampai kecapean, saya pikir kenapa ya kok saya burn out banget, padahal kayaknya nggak banyak deh yang dikerjain, ternyata banyak yang dikerjain karena saya nikmatin, nggak sadar, tahu-tahu udah overwhelmed gitu sah. Jadi rumah tuh kayak bukan tempat istirahat lagi ya. Jadi kayak kerja dan istirahat tuh ke mixed up gitu ya Kak ya. Iya, iya, pretty much like that. Tapi ya bersyukur juga gitu ya, mungkin perubahan-perubahan ini baru akan saya nikmati nanti ya, kita nggak tahu kapan. Tapi mereka-mereka yang survive di masa pandemi seperti saya, mungkin Sasa juga gitu, atau siapapun yang nonton ini, pasti bakal ngerasa gitu ya, bahwa perubahan ini pasti ada baiknya buat kita ketika kita mampu adjust gitu ya. Karena secara psikologis, orang-orang yang mature, orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mampu melakukan adjustment yang sehat pada masa-masa seperti ini adalah mereka yang sebenarnya lebih bisa sukses kan, lebih bisa bahagia juga. Jatuhnya seleksi alam juga ya, kan kita udah harus adapt ya di masa zoom-zooman ini. Oke, kita langsung aja masuk ke topik kali ya. Topik kita hari ini adalah how to handle your sexual desire. Oke, Sure. Mungkin banyak nih teman-teman sahabat berproses yang kurang ngeh atau masih awam gitu dengan istilah sexual desire. Jadi sexual desire sendiri apa sih Kak menurut Kak saya? Ini signalnya jelek banget ya saya deh, sorry. Jadi kalau sexual desire atau gairah gitu ya, itu adalah satu bagian sebenarnya satu bagian kecil dari keseluruhan perilaku seksualnya gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan gairah seksual atau sexual desire gitu ya, itu adalah lebih banyak faktor psikologisnya. Sementara untuk terjadinya sebuah hubungan seksual yang berkualitas itu butuh banyak hal, butuh fisik yang sehat ya, butuh mood suasana hati gitu ya yang akan mendorong si sexual desire, butuh kemampuan fisik anatomis gitu ya untuk memastikan itu bisa terjadi gitu kira-kira sa. Jadi sexual desire adalah gairah ya, yang dimana gairah ini harus di-maintain dan gairah ini juga kira-kira harus dimanjakan. Dimanjakan dalam arti kita mesti tahu apa yang membuat kita bergairah dan bagaimana gairah ini dimanjakan secara positif yang akan membantu kita untuk bisa terkoneksi dengan pasangan seks kita gitu ya. Jadi kalau misalnya orang yang biasa mendinai, regretting gairah seksualnya gitu ya, karena kadang-kadang gairah seksualnya itu diekspresikan pada orang yang salah, pada tempat yang salah gitu. Dan itu kadang-kadang membuat orang regret gitu ya, menyesali itu. Nah, penyesalan-penyesalan dan regret-regret ini dari ekspresi seksual membuat atau mempengaruhi gairah seksual itu jadi kadang-kadang ditahan-tahan gitu ya, bukan dikelola tapi ditahan. Nah, kalau kita kan bahasa psikologinya untuk bisa memproses ya, untuk bisa memproses feeling kita menjadi orang yang lebih baik, kita tuh harus bisa mengelola. Ini bukan soal menahan, gitu ya, tapi ini soal bagaimana mengekspresikannya secara appropriate, secara adekuat, gitu. Jadi desire itu adalah gairah seksual, di mana semua orang yang normal, ya, pasti memiliki gairah seksual, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ada yang mengekspresikannya kayaknya, wah gairahnya tinggi sekali. Ada yang, wah mengekspresikannya kan timid, tertutup gitu ya. Tapi itu kan soal ekspresi. Tapi aslinya semua orang punya gairah seksual dan tidak semua orang yang mampu mengekspresikannya secara sehat. Itu sih sebenarnya yang jadi problem. Gairahnya sih nggak masalah. Pasti semua orang normal punya gairah seksual. Bohong kalau dia nggak punya gairah seksual. Kalau dia nggak punya gairah, mungkin dia bisa jadi pasien saya gitu ya. Ada error di situ ya, kalau misalnya nggak punya gairah seksual sendiri. Oke iya, deh, kalau nggak punya gairah berhubung topik ini kayaknya masih tabu dan seksual ada masih yang aneh pasti. Masih tabu ya topik sexual desire ini kalau untuk dibicarakan gitu di masyarakat Indonesia. Itu apakah karena budaya kita atau gimana sih menurut Kak Zoya sendiri tentang tabunya sexual desire ini? Iya, benar. Masih ada yang tabu atau yang ngomonginnya terlalu vulgar. Karena juga misinformasi.
ada banyak orang yang memiliki latar belakang misalnya tenaga kesehatan ya, baik dia dokter, tapi dia bukan tenaga ahli khusus seksologi. Itu yang kadang-kadang berbahaya. Ya, tidak semua orang bisa nggak sih membaca buku aja, terus dia gitu menjadi berbicara mengenai seks. Kenapa? Karena pembicara mengenai seks kan menjual sekali. Banyak orang yang ketika dia fasih ngomongin seks hanya karena dari pengalaman pribadinya atau dari pengalaman dia membaca buku, orang suka mendengarnya, terus jadi ngetop sensasional. Padahal belum tentu seks edukasinya sesuai, belum tentu seks edukasinya appropriate gitu ya. Jadi lebih parah lagi gitu ya, ketika banyak sekali orang percaya pada mitos karena budaya kita juga banyak yang mentabukan seks gitu ya, bukannya malah memberitahu mana yang sehat, lebih banyak melarangnya budaya kita, lebih banyak oh nggak boleh gini, nggak boleh gitu gitu. Itu akan mempersulit sih menurut aku setiap orang untuk bisa mengekspresikannya secara sehat gitu. Jadi orang-orang tua dulu berpikir bahwa dengan tidak membicarakan mengenai seks, anak mereka akan baik-baik aja. Padahal dengan orang tua sendiri tidak mau terlibat membicarakan mengenai seks, justru anak-anak akan mencari tahu dengan caranya sendiri dan itu lebih berbahaya. Udah ada ketabuan, nah kalau anak-anak cari tahu sendiri, ada jadi vulgar. Nah, yang di tengah nih, yang seks edukasi ini, kapan tersampaikannya kan kalau begitu caranya gitu. Jadi culture ya, culture apalagi budaya patriarki yang menganggap bahwa wah yang harusnya powerful adalah laki-laki. Tapi kasihannya laki-laki di budaya patriarki ini tidak juga tahu bagaimana caranya memperlakukan seks dengan sehat, bagaimana mengekspresikan dengan baik. Akhirnya jadi apa? Pemerkosa, ya kan? Jadi melakukan pelecehan seksual gitu, melakukan pemaksaan gitu. Nah, beberapa laki-laki yang baik akhirnya berhasil. Ya mungkin karena ibunya atau orang tuanya atau dia berhasil sendiri menemukan ekspresi-ekspresi seks yang sehat. Tapi kan orang jadi bertanya-tanya, gimana sih caranya yang sehat? Apakah saya sudah melakukan yang baik nih? Apakah sudah benar nih yang saya lakukan? Nah, itu kan jadi tanda tanya akhirnya. Nah, sementara di budaya kita, jangan ngomongin seks. Kalau perempuan ngomongin seks gitu. Saya aja sebagai seksolog yang istilahnya udah bersertifikasi gitu, masih banyak orang yang ngapain sih udah tua ngomongin seks, nggak malu sama diri sendiri. Kenapa malu ya? Pekerjaan gitu loh. Segitunya orang sa. Jadi karena ada tabu ini ya tentang seks sendiri, jadi orang tuh kayak nge-restrain sexual desire mereka, terus dikelola dengan cara yang nggak sehat mungkin karena nggak ada sexual education tadi. Iya, kayak waktu itu saya diwawancara sama itu tuh bukan Mamet tuh ya. Mamet itu punya podcast tentang menjadi dewasa. Nah, pertanyaan-pertanyaan Mamet itu mewakili banyak sekali kaum milenial menurut aku gitu ya, tentang ketabuan seks gitu, tentang keperjakaan, tentang keperawanan, tentang pilihan untuk melakukan hubungan seksual apa enggak, tentang melihat pernikahan rekan-rekan kerjanya, tentang melihat pernikahan orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya, tentang kesetiaan, tentang cinta gitu. Nah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, apalagi bertanyanya hanya berdasarkan pengalaman saja, nah itu kan bahaya gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini membuat saya jadi paham, oh memang seks edukasi itu memang harus diberikan secara bertahap untuk setiap orang tuh mengenai hasrat seksualnya. Aku normal gak sih punya hasrat seksual? Normal gak sih kalau ngelihat perempuan cantik nafsu? Normal gak sih kalau ngelihat laki-laki berotot juga nafsu? Nah, itu nafsunya dari mana? Nih nafsunya sehat, nafsunya nggak sehat. Yang mana nih gitu? Gitu. Jadi menarik sekali waktu itu ya Mamet ya, saya diwawancara sama Mamet di podcast Menjadi Dewasa. Saya jadi paham, oh iya memang masih banyak orang yang belum benar-benar ajak gitu mengenai sexual desire, mengenai gairah seksualnya. Karena semakin kita paham gairah kita, bagaimana itu bisa memicu kita mengekspresikan perilaku seks yang sehat, semakin baik juga kita menjadi individu dan membawakan hasrat seksual kita ini memang udah ada gitu. Oke, kita mungkin masuk ke sex education-nya sendiri ya. Jadi sejak kapan sih kita punya hasrat seksual itu muncul gitu? Silakan Kak. Hasrat seksual itu muncul sebenarnya istilah seksual aktif itu ya ada ketika
benar-benar lebih terasa itu untuk benar-benar apa ya, kita bisa katakan mating ya, mungkin untuk mempersiapkan melakukan hubungan seksual adalah sebenarnya pada masa pubertas. Jadi yang dibilang seksual aktif itu bukan berarti Anda aktif berhubungan seksual, tapi adalah seksual aktif karena Anda sudah memasuki masa remaja ya, masa pubertas di mana laki-laki mengalami mimpi basah, perempuan itu mengalami menstruasi. Tapi gitu ya, itu hasrat seksual yang disadari. Sekali lagi ini adalah hasrat seksual yang disadari. Dari Anda lahir, jika Anda adalah bayi laki-laki atau bayi perempuan yang normal, begitu Anda lahir, Anda akan sebenarnya bisa merasakan ya stimulus-stimulus sensual maupun seksual gitu ya secara tidak langsung. Misalnya apa? Ketika kedinginan, pipis bayi gitu misalnya ya. Ketika dia disentuh gitu ya, kakinya, tangannya, dia akan melakukan gerakan gitu ya misalnya. Jadi sebenarnya sensualitas itu sudah ada, dirasakan, cuma belum dimaknai apa-apa. Karena pemaknaan itu baru ada ya ketika dia itu sudah aktif secara seksual. Ketika seorang laki-laki sudah mimpi basah, artinya dia sudah bisa memproduksi sperma yang bisa menghamili perempuan. Demikian juga ketika seorang perempuan sudah menstruasi, berarti dia sudah memiliki kemampuan untuk bisa hamil. Nah, seorang laki-laki yang sudah bisa memiliki kemampuan menghamili ketika dia masuk masa pubertas, dan seorang perempuan yang bisa hamil ketika dia sudah memasuki masa menstruasi juga pubertas, ya, keduanya ini ya untuk bisa terjadinya proses reproduksi, gitu ya. Kita bicara proses reproduksinya dulu nih sebelum bisa gairahnya. Nah, pada saat itu gitu ya mereka sudah mampu gitu ya sebenarnya karena proses ini begitu ada ovulasi, perempuan ovulasi dia akan memiliki gairah seksual. Laki-laki ketika spermanya bereproduksi setiap 2-3 jam sekali pada masa remajanya dia memiliki gairah seksual itu. Nah, gairah seksual dimaknai dengan lebih dalam dan berbeda pada saat proses reproduksi di mana seorang anak memasuki masa pubertasnya. Itu adalah tahapan pertama seorang individu apa itu belajar mengenai sexual desire, mengenai gairah seksual itu pada masa-masa pubertas menurut saya. Oke deh. Berarti kalau misalnya bayi itu sebenarnya udah bisa ngerasain kayak misalnya digelitikin gitu, ketawa gitu sebenarnya udah bisa ngerasain impuls-impuls sensorinya mereka gitu kan. Iya, betul. Tapi untuk mengelola aware terhadap sexual desire-nya mungkin pas sudah puber gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya seperti kayak misalnya ada anak kecil kalau misalnya pada masa ini ya falik gitu ya kurang lebih misalnya 5 tahun atau pada batita dan balita paling banyak sih pada anak SD ya. Berapa banyak anak SD yang misalnya ketika dia sedang mencuci kelaminnya gitu ya, dia sedang mencebok gitu baik laki-laki ataupun perempuan, dia menyentuh kelaminnya atau misalnya sekarang ada semprotan kan gitu, semprotan yang di toilet gitu. Dia semprotin ke vaginanya, dia semprotin ke penisnya dan dia merasa terangsang. Gitu kan, itu udah ada belum sih rangsangannya udah ada tapi gairah seksualnya belum dimaknai gitu seperti dia memaknainya ketika dia sudah masuk masa pubertas gitu sah. Sorry ya kepotong. Lebih ke pemaknaan ya Kak, udah mulai tahu nih gitu ya. Iya. Okay. Jadi kalau misalnya seorang individu itu kapan bisa matang untuk mengelola hasrat seksnya? Hasrat seksnya itu sebenarnya sudah harus dikelola ya mulai dari masa pubertas. Jadi kalau misalnya udah gede, tiba-tiba nggak bisa tiba-tiba langsung dia berubah. Kenapa? Karena ketika memberikan seks edukasi mengenai seksualitas, mengenai hasrat seksual ini, itu kan harus sejalan dengan agama yang dia miliki, harus sejalan dengan budaya dan nilai-nilai yang dia percaya, harus juga sejalan dengan kesehatan seksualnya gitu ya. Jadi nggak bisa orang zaman sekarang dalam seks edukasi hanya mengatakan tahan diri dong, gitu ya. Tahan diri itu sama aja kayak gini, kamu ke dokter, ya. Misalnya terus kamu misalnya Sasa ke dokter gitu ya, atau Saksa pergi ini berkonsultasi sama saya, terus saya bilang gini, Sa, kamu tuh stres, kurang-kurangin lah Sa stresnya. Apakah bikin seseorang jadi tahu bagaimana cara mengelola stresnya? Kan enggak ya, butuh skill. Jadi ke toxic ya Kak ya. Jadi toxic positivity kan?
gitu. Benar. Jadi seperti ketika seseorang, oh ya, kamu punya hasrat, oh ya, kamu kelola dong hasrat seksualnya, enak aja, jangan kayak begini dong gitu. Nah, kita nggak fair mengatakan pada anak kita untuk mengelola hasrat seksualnya, di mana kita nggak pernah ngasih tahu ya bahwa, nah, ayah nih waktu seumur kamu kepada anak laki-lakinya gitu ya. Nah, ayah waktu seumur kamu, ayah juga gitu. Nggak usah melihat cewek yang pakai baju transparan. Ketutup aja penasaran dan jadi nafsu. Terus gimana caranya menjadi laki-laki yang baik? Ketika dia nafsu, dia punya hasrat seksual, bagaimana dia mengelolanya sehingga dia tidak mengekspresikan dengan melakukan pelecehan seksual kepada si perempuan yang dia lihat atau kepada perempuan yang dia taksir atau bagaimana seorang laki-laki yang sejati itu diajarin oleh ayahnya ya untuk tidak memaksa ketika dia naksir dan ditolak, untuk tidak melakukan revenge porn. Oh gitu ya, kamu nolak saya, kamu mutusin saya pajang ya, saya foto kamu lagi di kamar mandi lalu saya pajang kemana-mana. Nah, kayak gitu-gitu kan akhirnya jadi melukai sih, akhirnya jadi mengganggu kan, mengganggu orang lain, mengganggu dirinya sendiri. Dan maskulinitas kelaki-lakian itu nggak bisa diajarkan sedemikian rupa. Demikian juga ketika kita membahas perempuan gitu ya. Uh, jadi berapa banyak anak perempuan yang ketika dia menstruasi orang tuanya malah bilang, hati-hati ya nak, kamu sudah bisa berbuat dosa. Loh, maksudnya apa gitu? Kan dia punya hasrat seksual, setiap dia ovulasi, dia selalu ngebayangin mulai dari mungkin opa-opa drakor yang dia taksir gitu ya, mulai dari penyanyi yang dia sukai, mungkin apa ya, mungkin siapa sih ngetop sih, Justin Bieber gitu ya, siapa Iya, gitu iya. yang bisa histeris gitu segitu amat ngelihatnya itu, ovulasi nggak ovulasi dia akan merasakan itu gitu, tapi siapa yang akan memberitahu mereka bahwa apa yang normal apa yang enggak, bahwa ketika kamu sudah menstruasi kamu akan cranky, dan itu kenapa yang menyebabkan kamu cranky, dan dari mana saya tahu bahwa siapa yang ngasih tahu, bukannya dikasih tahu malah hati-hati nak kamu bisa hamil. Jadi kalau misalnya pacaran ada ya batasan-batasan pacarannya, karena hasrat seksual itu ya memang kita itu punya hasrat seksual bukan kayak binatang. Kenapa? Karena binatang melakukan mating season atau musim kawin itu hanya untuk mendapatkan keturunan, mendapatkan anak. Tapi apakah kucing, anjing atau binatang-binatang itu merasakan keenakan pada saat melakukan pada saat kawin ini? Enggak. Yang merasakan enaknya, nikmatnya, pemaknaan hubungan, cinta, gitu, itu hanya manusia. Makanya ketika nafsu udah nggak bisa lagi tuh sekarang ya, pelecehan seksual bilang ya bis gimana sih dia pakai baju pendek sih, dia nafsuin sih, aku kan jadi nafsu ngelihatnya, ini rahimku jadi anget kalau ngelihat dia badannya kotak-kotak kayak tahu gitu kan ya. So apakah gitu ya karena kita nafsu, karena rahimnya anget, karena jadi terangsang melihat hasrat seksualnya jadi menggebu-gebu ketika melihat objek affection kita atau seseorang yang kita persepsikan seksi, apakah boleh kita melakukan pelecehan sedemikian rupa? Itu yang membentuk adalah apa? Prefrontal cortex atau otak depan kita, akal budi namanya, ya. Akal budilah yang membedakan. Jadi pemaknaan hasrat seksual seseorang ya, sexual desire seseorang itu harus disertai dengan edukasi mengenai nilai budayanya, sehingga ya seorang anak yang diberikan edukasi mengenai hasrat seksualnya, dia bisa mengekspresikannya dengan sehat kepada orang lain, dia bisa terkoneksi dengan orang lain secara sehat, terutama pada saat dia melakukan silaturahmi kelamin gitu atau melakukan hubungan seksual kan gitu. Itu yang sebenarnya kita cari. Jadi gimana caranya supaya uh, ini bisa terkelola? Kamu mesti tahu dulu normal apa nggak, normalnya dari mana, apakah dilarang apa enggak mah agama kamu, budaya kamu appropriate atau enggak. Kalau enggak ya jangan dilakukan ya. Akhirnya nanti timbul pertanyaan, gimana ya mbak, aku pengen masturbasi. Nah kalau menurut saya secara seksologi, masturbasi adalah perilaku seks yang paling sehat. Kenapa? Karena Anda tidak menghamili, Anda tidak juga dihamili. Tapi ya, karena Anda tidak menghamili, tidak dihamili, ada orang yang bilang, aduh mbak takut dosa. Jangan dilakukan. Jangan dibikin susah hidup ini. Gitu. Ya. Tapi jangan juga pakai alasan, aduh kucing dikasih ikan mah pasti aja mau. Iya, Anda bukan kucing. Ya.
Ketika ada orang yang nafsuin, Anda boleh mengekspresikan gairah seksual Anda langsung diekspresikan sedemikian rupa. Anda langsung bilang, aduh rahimku anget ngeliat kamu, aduh aku nafsu deh gitu ya. Jadi tegang nih ngeliat itu. Itu adalah pelecehan seksual, ya, unwanted sexual attention. Karena kamu punya hasrat seksual, kamu punya fantasi seksual tentang seseorang, bukan berarti kamu boleh mengekspresikannya secara brutal kepada orang itu. Ya, nah, seks edukasi adalah tahu konsen, adalah paham mengenai konsen. Ketika kita paham konsen seperti apa, bahwa kita normal punya hasrat, bahwa kita tidak boleh mengekspresikannya sembarangan, ya, disitulah akhirnya kita jadi orang yang lebih bijak, yang lebih santai dengan hasrat seksual kita. Itu cara mengelolanya yang paling efektif menurut saya. Oke deh, kan tadi Kak Zoya ada ngomong nih, kalau misalnya cewek-cewek tuh biasa tuh anget nih rahimnya ngelihat opa-opa, badannya kotak-kotak lah segala macam. Menurut Kak Zoya sendiri, itu beda nggak sih sama cowok-cowok? Misalnya mungkin cowok-cowok lebih punya caranya sendiri untuk menyampaikan sexual desire mereka, misalnya lebih ke fisik, atau kalau cewek-cewek itu lebih ke verbal. Gimana tuh, Kak? Soal penyampaian secara fisik atau verbal itu sih sebenarnya karena budaya gitu ya. Salah satu yang saya paling tentang gitu, saya adalah seorang feminis gitu ya, dimana sebagai feminis saya percaya harus ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan atau siapa saja yang terlibat di dalam hubungan. Saya asumsikan misalnya hubungan Anda adalah heteroseksual, apapun jenis hubungan Anda, apapun orientasi seksual Anda, harus ada penghargaan sesama gender. Ya, apapun gendernya. Dan ini yang akan membantu kita juga punya ekspresi seksual yang sehat, sekali lagi gitu. Apakah laki-laki lebih verbal atau lebih fisik, perempuan lebih verbal atau lebih fisik? Enggak juga gitu ya. Buktinya kalau misalnya laki-laki lebih fisik, kenapa ada banyak laki-laki yang melakukan catcalling? Woi cewek, kece banget sih loh. Kenapa sih nggak jadi laki-laki yang lebih maco gitu, datang bilang ini, permisi, saya menurut saya Anda cantik banget deh gitu. Saya suka ngelihatnya. Kan enak ya, kita juga, makasih gitu. Daripada, woi cewek, cakep banget, gitu kan ya. Gitu ya. Atau gitu ya, misal lagi demo apa segala macam, polisnya ganteng. Pak polisi ganteng banget, aku bungkus ya, rahimku panas nih. Like, come on. Ya. Pelecehan verbal itu bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Jangan pakai alasan karena kamu punya sexual desire. Semua punya sexual desire, tapi tidak semua mengekspresikannya dengan cara demikian. Ya boleh, karena kamu normal, kamu punya gairah seksual. Bohong kalau enggak. Tapi apakah semua orang yang memiliki gairah seksual boleh melampiaskannya secara brutal? Kayak misalnya, tadi kayak saya bilang secara verbal. Orang tuh bisa ya datang komentar, apalagi kekerasan online berbasis gender gitu ya, yang paling sering banget di sosial media, kayak misalnya, aduh Mbak Zoya, menurut saya Mbak Zoya MILF banget deh. Terus saya ngomel kan, nggak bisa, MILF itu adalah pelecehan seksual. Mother I like to F gitu ya. Itu adalah pelecehan seksual menurut saya, karena itu bahasa yang ini paling banyak diambil dari film-film porno. Saya bilang, saya adalah seorang ibu, saya tidak suka melihat diri saya gitu ya. Memang terserah orang yang lihat gitu ya. Tapi ketika Anda melihat saya sebagai MILF, terus Anda mengatakan itu pada saya, menurut saya itu adalah unwanted sexual attention. Itu adalah perhatian secara seksual yang tidak saya inginkan. Ada yang marah, bilang, aduh norak banget sih, lu udah tua juga, masih bagus ada yang bilang lu seksi, masih bagus ada yang mau effing lu gitu. So aku bilang, enggak, saya nggak merasa itu sebuah kebanggaan dan saya nggak merasa itu sebuah pujian. Lain halnya kalau misalnya tanya, Mbak, kalau dipuji seksi, Mbak gimana? Buat saya netral aja. Ya, saya nggak ngerasa bahagia banget, saya juga nggak ngerasa kayak marah gitu. Nggak, itu netral aja buat saya. Tapi kalau misalnya datang-datang bilang MILF, atau datang-datang bilang gini, Mbak, saya punya fantasi tentang Mbak, salah nggak? Ngomong ke gue. Itu kan bukan urusan saya. Ya, apapun fantasi kamu tentang saya itu bukan urusan saya gitu. Itu adalah urusan Anda dengan diri Anda sendiri. Nah, ketika Anda mengekspresikan seksualitas Anda gitu, mengekspresikan hasrat yang Anda miliki di ranah pribadi Anda ke sosial media saya atau ke diri saya atau ke diri siapapun, perempuan atau laki-laki, itu akan menjadi pelecehan seksual. Ya. Nah, sexual desire dimiliki oleh banyak orang, tapi ekspresinya dong gitu.
Yang ini yang harus kita pelajari. Kita kan harus mampu mengelola, nggak bisa pakai alasan lagi. Kucing dikasih ikan, siapa suruh pakai baju seksi-seksi kalau nggak mau digodain? Baju seksi-seksi itu bukan persetujuan boleh digodain. Ya, pakai baju ketutup yang bikin penasaran juga bukan alasan untuk digodain ya. Tidak ada, nggak bisa gitu ya memberikan alasan karena gimana dong, lu bikin gua nafsu. Iya gimana dong, jangan jadi pelaku pemerkosaan, jangan jadi pelaku pelecehan. Karena lu punya hasrat seksual bukan berarti lu boleh tidak menghargai orang lain. Itu semua orang punya hasrat seksual, tapi jangan jadi pelaku pelecehan gitu. Oke, itu pesan yang bagus nih buat sahabat berproses. Tolong diingat ya bahwa sebenarnya baju atau fashion seseorang tuh bukan menjadi determine untuk kalian ngelakuin pelecehan seksual misalnya, Yes. ataupun kekerasan seksual secara verbal, misalnya komen di internet, "Widih, kayaknya montok banget nih ya," gitu-gitu. Itu lebih ke kalian sendiri sih, kalian harus kelola itu dengan baik. Nah, kalau misalnya ngomong soal wajar nggak wajar, sexual desire sendiri itu sebenarnya wajar atau enggak sih? Seperti tadi saya bilang, sexual desire itu wajar, ada, semua orang yang normal pasti punya gairah seksual, ya kan? Yang jadi nggak normal adalah cara dia mengekspresikan gairah itu, gitu ya. Semua orang punya gairah, nggak mungkin enggak. Tapi kalau misalnya dia mengekspresikan yang membuat orang merasa tidak nyaman secara seksual, akhirnya jadi pelecehan. Jadi jangan karena sesuatu yang wajar, lalu kita menormalisasi, ya, bentuk-bentuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi sekali lagi hasrat seksual wajar. Kita nggak mungkin nggak punya gairah karena kita normal. Ya, baik ada laki-laki ataupun perempuan. Perempuan juga adalah makhluk seksual. Gitu ya, tapi apakah gairah kita bisa sembarangan meskipun dalam konteks pernikahan, gitu ya. Kita punya hasrat seksual, pasangan kita lagi nggak punya nafsu yang sama seperti kita gitu. Apakah boleh kita memaksa pasangan kita untuk iya itu ayo lo hubungan seks, kamu nanti dilaknat malaikat lo besok paginya kalau nggak mau bercinta dengan saya. Nah dibalas nanti sama perempuannya, kamu juga nanti dilaknat malaikat lo kalau tidak mencumbu saya. Ya kan nggak bisa kayak begitu juga ya kan. Jadi semua orang punya hasrat seksual, tapi intinya adalah gimana caranya kamu menjadi laki-laki dan perempuan yang tidak memaksakan hasrat itu kepada pasangan kamu, gitu. Yang tidak memiliki atau menginginkan hasrat seksual itu dengan melakukan coerciveness pada orang lain, pemaksaan pada orang lain. Termasuk biasa hasrat seksual yang parafilia sekalipun atau atypical sexual behavior, perilaku seksual menyimpang. Seperti parafilia yang ngetop baru-baru ini adalah fetish, ya. Sebuah parafilia belum tentu harus menjadi paraphilic disorder gitu atau tidak tentu harus menjadi gangguan. Bisa jadi memang fetish kain jarik gitu misalnya itu adalah sebuah perilaku seksual menyimpang. Tapi dia bukanlah belum tentu sebuah disorder, belum tentu sebuah gangguan si parafilia ini. Jadi perilaku yang atipikal atau tidak biasa belum tentu harus menjadi penyimpangan, belum tentu menjadi disorder. Misalnya, kalau dia hanya bisa nafsu dan terangsang kepada perempuan yang atau laki-laki gitu ya, yang menggunakan kain jarik dan ditutup gitu ya, itu adalah fetishnya dia. Jadi tanpa itu dia tidak bisa merasa bergairah. Oke, itu fine. Intinya harusnya ya ketika dia meminta pasangan seksualnya untuk terlibat secara seksual dengan dia, harusnya dia tidak pura-pura penelitian, tidak melakukan manipulasi. Dia bisa mengatakan, Sah, aku punya ini nih, punya sexual preference gitu. Aku suka banget sama kamu dan sebelum kita melakukan kontak seksual, aku kepengen deh kamu terbungkus kain jarik gitu. Kamu nyaman nggak? Mungkin kalau diminta kayak gitu kali, oh gitu. Jadi kan nggak pakai tipu-tipu daya segala macam penelitian, gimana anak sastra penelitiannya penelitian sosial gitu, which is so weird. Nggak ada hubungannya sama sekali gitu misalnya ya. Nah, atau misalnya kita cari yang lebih ringan sedikit. Misalnya saya ditaksir sama individu yang fetish gitu, dimana fetishnya adalah fetish taruhlah sepatu hak tinggi gitu. Lalu pasangan saya bilang, saya sebenarnya punya fetish gitu. Fetish itu adalah atypical sexual behavior, iya, perilaku seksual yang tidak biasa, betul. Kalau dalam DSM, apalagi ya Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, ini adalah buku panduan primbonnya kami para psikolog dan psikiater seluruh dunia gitu ya.
Di situ juga tertera itu memang penyimpangan, ya, itu sebuah atypical ya, perilaku seksual tidak biasa. Tapi apakah dia menjadi disorder? Dia menjadi disorder ketika apa? Dia mesti maksain orang, dan bukan cuma itu, dia jadi apa? Kriminal. Ya ketika dia nipu, hasrat seksualnya ada, tapi karena dia nipu-nipu untuk bisa mengekspresikan seksualitasnya, dia jadi masuk tindakan kriminal. Kalau dia nggak pakai nipu, akhirnya dia masuk kriminal nggak? Enggak. Termasuk coerciveness nggak? Gitu, pemaksaan nggak juga. Gitu. Boleh menyimpang atau nggak menyimpang, tapi belum tentu itu membuat jadi hasrat seksualnya jadi perilaku yang jahat gitu ya. Jadi sebuah tindakan kriminal, jadi sebuah pemaksaan. Jadi kalau menurut Wendy Maltz gitu ya, Wendy Maltz dalam teorinya seksual hierarchy mengatakan bahwa hasrat seksual seseorang itu sebenarnya netral. Ya, kita semua punya hasrat dan hasrat itu netral. Ketika hasrat itu kita paksakan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada teman kencan kita, kepada orang yang kita taksir, kepada orang yang kita lihat seksi. Nah, itu jadinya negatif. Energinya jadi negatif. Tapi yang bisa jadi positif adalah ketika ada konsensual, ada suka sama suka di antara kedua belah pihak. Tapi sekali lagi jangan lupa ya, bagi sahabat berproses dan juga Z-Friends yang mendengarkan ini, yang namanya konsensual itu adalah suka sama suka antara dua orang dewasa di atas usia 18 tahun untuk hukum Indonesia. Jadi kalau umur kamu 19 tahun, umur kamu 20 tahun, pacar kamu umurnya 16-17 tahun, dan kamu paksa dia, misalnya dia suka juga sama kamu, dan melakukan hubungan seksual tanpa paksaan, kamu tetap akan dapat undang-undang perlindungan anak. Kecuali ya kamu pacaran dengan orang yang sudah 19 tahun gitu, itu aman. Tapi pasangan kamu masih perbatasan 17 tahun, 18 tahun, abis kamu. Ya, artinya sebagai orang dewasa you should know better ya. Sebagai orang dewasa kamu harus tahu. Jadi nggak bisa tuh kayak Sheikh Puji juga. Kan dia cinta sama saya meskipun usianya masih 13 tahun. Ya, dia kan cinta sama saya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngomong cinta. Ya, anak 18 tahun itu masih harus diwakili oleh orang tuanya. Gitu, dan nggak bisa Anda mengatasnamakan cinta bagi anak-anak di bawah umur. Anda akan masuk ke Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Oke, tadi kita udah bahas lebih dalam tentang kayak kriminalitas, ke law-nya sendiri, Kak Zoya udah sampaikan. Jadi kita lebih masuk ke klinis nih. Sexual desire yang nyimpang tuh kayak gimana sih? Batasan-batasannya dengan nyimpang dan gak nyimpang tuh di mana? Kalau misalnya sexual desire yang menyimpang atau enggak itu kembali lagi sih kepada ekspresi seksualnya. Karena gini, gairah seksual yang sehat atau normal itu dalam batasan DSM, sekali lagi ya, yang bisa dibilang tidak menyimpang itu adalah tujuan akhirnya, tujuannya adalah untuk silaturahmi kelamin, intinya begitu. Tapi kalau Anda perlu ina ini dulu untuk membuat terjadinya silaturahmi kelamin, itu termasuk penyimpangan. Misalnya apa? Saya pengen pakai gaya helikopter, boleh nggak? Boleh. Menyimpang nggak? Enggak. Makanya kenapa trisam gitu ya, karena trisam bercinta yang bertiga, sex party, swinger bertukar pasangan gitu ya. Meskipun itu relatif tidak wajar di kebanyakan orang, tapi ini bukanlah sebuah perilaku parafilia gitu ya, atau bukanlah perilaku seksual yang tidak biasa. Ya tidak masuk dalam kategori buku primbon kami ini gitu. Kenapa? Ya karena tujuan mereka adalah untuk hubungan seksual gitu ya, tanpa ada yang aling-aling ini itu. Tapi yang masuk dalam penyimpangan hasrat seksual yang diekspresikan, misalnya dia tidak bisa terangsang dulu kalau belum ada kain jarik. Dia tidak bisa terangsang dulu kalau tidak misalnya menjadi submisif, misalnya pada perilaku BDSM, bukan BDSM, pada sadomasokis ya, yang turunannya adalah BDSM sih nantinya gitu. Atau mereka-mereka yang merasa enggak, saya itu apalagi oh saya harus ngintip dulu baru bisa terangsang. Saya cukup bisa terangsang dan orgasme dengan memamerkan kelamin saya, misalnya pada eksibisionis. Atau saya merasa bisa terangsang, bahkan sampai orgasme, hanya dengan menggesekkan kelamin saya di tempat ramai. Ya, misalnya pada kasus frotteurism, gitu. Itu yang menyimpang. Jadi, hasrat seksual itu oke pada semua orang.
akan menjadi penyimpangan ya ketika tujuannya bukan untuk silaturahmi kelamin ya. Tujuannya harus ada ininya dulu baru terjadi silaturahmi kelamin. Dan yang bisa menjadi bahaya juga adalah hasrat seksual yang tidak diekspresikan secara adekuat, ya tidak melihat yang melanggar hukum, ya atau yang tidak yang awkward gitu ya dalam situasi budaya beberapa tertentu. Makanya ketika dalam mengekspresikan seksualitas itu sangat-sangat sensitif nilai budaya dan agama. Tapi sekali lagi di sini saya tidak respect ya terhadap para panitia surga ataupun polisi moral ya. Tugas saya bukan untuk mengatakan siapa yang masuk surga yang enggak. Itu bukan tugas saya. Itu urusan Anda dengan Tuhan Anda. Ya. Bagaimana Anda melakukan itu buat saya lebih penting adalah harus ada persetujuan antara setiap pihak yang terlibat dalam melakukan hubungan seksualnya, dan di mana pada saat Anda melakukan hubungan seksual ini Anda tidak melakukan dengan rasa bersalah, dengan rasa berdosa, ya, dengan rasa tidak nyaman, tapi lakukanlah dengan cinta, ya, dengan keinginan untuk bisa mengekspresikan seksualitas dan juga untuk bisa menikmati satu dengan yang lain gitu. Buat saya seperti itu ya. Apakah konteksnya sebisa oh ya tapi kan ya nggak boleh, kalau misalnya yang paling rame biasanya kalau di YouTube saya tuh adalah tapi kan dia pelakor, dia pebinor, dia apalagi ya penjahat kelamin, dia tuh fuckboy, dia tuh fuck girl, Mbak Zoya. Nggak bisa. Siapalah Anda untuk bisa ngasih tahu apa yang dosa, apa nggak dosa buat orang lain gitu. Itu adalah urusan dia dengan Tuhannya. Tapi concern saya adalah bagaimana supaya ketika dilakukan dalam konteks seksual script ini, satu, ya, mencegah infeksi menular seksual, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah HIV/AIDS, ya, dan sexual transmitted infection. Jadi jangan melakukan perilaku seksual yang beresiko. Buat saya itu penting. Kamu mau gimana-gimana, istilah nakal apa enggak nakal, itu bukan tugas saya. Dan bukan juga tugas Anda untuk menghakimi orang lain. Ya dengan pilihan seksualnya. Itu yang seks positif kalau menurut saya. Jadi kembali lagi pada, ya ekspresikan dengan sehat gitu ya. Terus kalau misalnya dia menyimpang apa nggak menyimpang, itu urusan dia sama psikiaternya dan psikolognya, sama seksolognya kalau perlu. Ya kalau soal penyimpangan apa enggak. Tapi begitu ada urusan kriminal dalam parafilianya ini tadi, ada pemaksaan di dalam perilaku seksualnya ini tadi. Nah, itu yang baru harus kita bahas gitu ya. Oh, ini misalnya ini adalah masalah kriminal karena ada pemaksaan. Oh, ini ada ada pemerkosaan, ada seksual koersif, tidak ada consent di sini. Nah, itu yang baru menjadi masalah menurut saya. Jadi bukan menyimpang nggak menyimpangnya, iya selama tidak mengganggu orang lain nggak apa-apa loh. Itu tidak semua yang namanya menyimpang itu. Dan batasannya jelas. Kalau misalnya dia adalah perilaku seks yang sehat, tujuannya adalah untuk hubungan seks. Tapi kalau yang menyimpang tadi, dia nggak perlu melakukan hubungan seks untuk bisa merasa orgasme dan terangsang. Itulah yang dibilang odd atau parafilia tadi. Oke, tadi kita udah menyinggung mengenai sexual desire yang menyimpang atau nggak menyimpang. Jadi basically sebenarnya menyimpang nggak menyimpang tuh tergantung tujuannya ya. Apakah itu untuk sexual desire atau kalau misalnya kayak tadi fetish, apa harus menggosokkan kelaminnya di muka umum, itu yang lebih kayak atypical ya, odd ya. Jadi kalau misalnya nih Kak, aku punya pertanyaan yang lebih spesifik. Misalnya ada pasangan nih, dia istrinya udah memiliki pasangan, tapi merasa gak tertarik lagi sehingga lebih menggunakan sex toys. Itu termasuk penyimpangan atau enggak? Iya dan tidak, gitu ya. Kalau penyimpangan dalam konteks parafilia mungkin enggak ya. Saya nggak tahu, saya butuh informasi lebih banyak. Kayak misalnya apakah gini, dia pakai sex toys ya. Sekali lagi, saya itu percaya bahwa masturbasi itu harus dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Ya, dalam arti harus dilakukannya dalam konteks gini ya. Masturbasi itu adalah perilaku seks yang sehat karena kamu tidak menghamili, tidak dihamili, tidak terjadi infeksi menular seksual, tidak menularkan gitu ya, tidak juga terkena. Tapi masturbasi itu adalah bagian untuk seksplorasi,
untuk bisa memahami tubuh dan seksualitas kita, sehingga ketika kita terkoneksi dengan orang lain, kita juga jadi paham tubuh dan seksualitas orang. Masuk akal? Right? Gitu. Dalam konteks itu, it's okay. Anda boleh masturbasi pakai jari jemari Anda sendiri. Anda boleh masturbasi pakai Anda boleh pakai sex toys gitu ya, love instrument, apapun ya. It's okay buat saya. Ya, selama jangan sampai aku nggak mau gaul, enakan masturbasi aja. Gue nggak mau kencan lagi, enakan masturbasi aja. Gue nggak mau sama pasangan gue lagi, gue masturbasi aja. Gak bisa. Masturbasi itu adalah bagian dari me time. Anda menikah ataupun tidak menikah, it's okay untuk masturbasi. Cuma jangan masturbasinya diem-diem karena nggak dikasih sama istrinya. Masturbasi karena istrinya atau suaminya lagi jauh. Masturbasi karena lagi nggak punya pasangan. Ya, itu akan membuat Anda semakin putus asa, jadi desperate. Gitu. Lakukan masturbasi karena Anda ingin mencari me time, ingin memahami tubuh dan ingin memahami peta seksual tubuh Anda. Karena pada saat bercinta, ya, Anda itu akan terfokus kepada 5 sensasi, gitu, terfokus kepada 5 sensori kita, mata, penciuman, ya, perasa, dengar desahannya, sentuhan kulitnya, gitu ya, sentuhan gitu. Itu kita akan terpecah. Tapi pada saat masturbasi, Anda benar-benar fokus pada kenikmatan di kelamin Anda. Sehingga Anda tahu, oh iya, saya tuh lebih suka rangsangan seperti ini ya. Ternyata begini ya rasanya kalau masturbasi klitoris, masturbasi G-spot, atau di ujung kepala penis, di batang penis, termasuk di perineum misalnya. Jadi kita makin paham tentang tubuh dan seksualitas kita. Kalau sampai Anda lebih suka berhubungan seks, ya, gairah seksual Anda lebih bisa tertumpah pada sex toys dibandingkan pasangan Anda sendiri, gitu ya. Nah, buat saya Anda jadi bermasalah dong. Lama-lama Anda akan jadi kayak orang desperate sendiri. Ketika nggak bisa, pasangan tidak bisa lagi memberikan kepuasan seksual, diajak ngomong. Emang enak sih mungkin sama toys nggak bisa diajak ngomong, tapi kita tidak membina relationship dengan toys. Kita membina relationship dengan manusia lain, gitu ya. Kalau misalnya toys itu, ya memang dia memberikan kepuasan, tapi kan beda dengan kulit, dengan tubuh, gitu ya. Jadi kenapa kalau bisa dua-duanya, kenapa cuma bisa menikmati salah satu? Rugi menurut saya. Jadi tujuan seks itu ada 3. Satu, untuk reproduksi, ya. Tapi setelah reproduksi apa? Ada rekreasi. Habis rekreasi ada apa? Ada relasi, ada membangun hubungan antara kedua orang. Ya kalau misalnya ada banyak orang bilang gini, oh saya oke kok Mbak Zoya, buktinya lihat dong anak saya ada berapa. Yang bisa bikin anak belum tentu bisa bikin enak kok, gitu ya. Gitu. So, jadi untuk bikin anak satu, kalau cuma bikin anak aja kucing juga bisa bikin anak ya. Tapi kita kan bukan binatang, kita juga mau yang enak-enak. Itu ada rekreasi untuk menikmati satu dengan yang lain. Dan yang ketiga adalah relasi gitu. Relasi adalah untuk membina hubungan. Kalau kamu membina hubungan dengan sex toys, gitu, kamu akan kehilangan makna menjadi manusia itu sendiri. Sex toys itu adalah garnish ya, itu adalah kayak lauk pauknya, bukan intinya. Itu untuk menambah mesra, menambah kita juga supaya lebih paham tubuh kita. Tujuannya supaya kita terkoneksi sama pasangan. Bahkan ada sex toys yang untuk jarak jauh dan segala macam. Itu semuanya seru gitu. Jadi kenapa enggak gitu itu dinikmati menurut saya, dibandingkan cuma bertahan aja pada apa sih namanya, ya udahlah kalau pasanganku nggak bisa ngasih, aku faking orgasm aja, nanti aku pakai sex toys. Nanti kita akan ngerasa kayak, aduh gini amat sih hidup gue gitu. Akan jadi gak enak, akan jadi desperate, akan jadi ya nggak bisa menikmati hidup ya, gitu menurut aku. Oke, sebenarnya lebih depend ya, jadi tergantung gitu, itu penyimpangan atau enggak. Jadi ya atau enggak gitu jawabannya ya. Berarti nih Ya, ada, dari menyimpang kalau kamu jadiin itu satu-satunya alat untuk kepuasan seksual gitu, kamu jangan membina relasi dengan toys ya iyalah jadi bukan jadi menyimpang ya, tapi akhirnya jadi terganggu gitu kehidupan seksualnya, nggak menyimpang sih, tapi jadi terganggu gitu. karena sexual desire sendiri tujuannya itu untuk membangun selain reproduksi tadi ya, membangun intimacy kan. Sedangkan Ya, kalau sama membangun sex toys intimasi, itu ya cuman ada rasa-rasanya tapi nggak ada kenikmatan. intimasinya sama sekali. Oke, jadi ini ada pertanyaan menarik nih dari kita sebut saja A ya, kita samakan. Hmm. Jadi dia itu bipolar dan sering mendadak horny tanpa sebab dan
harus banget dirilis kalau lagi nggak bisa konsentrasi. Apakah itu ada hubungannya dengan bipolar? Gimana? Dia kan katanya dia bipolar. Kok nanya ada hubungannya Hmm. dengan bipolar gimana? Dia tuh bipolar dan sering mendadak horny dan terus Hmm. nggak bisa konsen kalau horny ini nggak dirilis. Mungkin ada hubungannya dengan bipolar. Atau Oke, sekarang gini, kalau saya sedang mendapatkan klien ya yang konseling tentang dan merasa dirinya memiliki hasrat seksual yang berlebihan. Misalnya, oh saya seks addict nih Mbak Zoya kayaknya gitu ya. Saya tuh hiperseks, misalnya dan datang dengan keluhan seperti itu. Saya akan tanya dulu konteksnya. Kenapa kamu gampang horny itu kenapa? Situasi seperti apa yang bikin kamu horny? Tapi saya harus rule out, saya harus memisahkan mereka-mereka yang punya bipolar gitu, terutama yang bipolar jenis 1, yaitu bipolar dengan hipermania atau dengan mania ya. Uh, ada juga yang bipolar yang manik depresif gitu ya. Tapi biasanya mereka-mereka yang bipolar pada kondisi mania itu memiliki hasrat seksual yang memang luar biasa. Anda bisa kalau untuk lebih detail bisa lihat ke Instagramnya Bipolar Care Indonesia ya. Itu ada juga, saya kemarin baru saja berbicara mengenai kehidupan seks yang sehat bagi mereka yang didiagnosa memiliki gangguan bipolar, terutama pada gangguan hipermania, gitu ya. Nah itu bisa dicek lebih dalam. Tapi benar, mereka-mereka yang memiliki gangguan seksual, ada juga seksual narsistik, itu ya mereka-mereka yang bipolar, gitu, itu punya kecenderungan memiliki hasrat seks yang tinggi pada saat kondisi manianya. Gitu. Jadi bagi mereka-mereka yang mencintai ya jatuh cinta dengan mereka-mereka yang bipolar atau pasangannya baru didiagnosa memiliki bipolar, coba lihat di Bipolar Care Indonesia Instagramnya. Saya berbicara di sana mengenai bagaimana membina hubungan ya dengan pasangan yang bipolar. Tapi betul pada saat kondisi mania mereka sangat mudah sekali untuk terangsang, dan saya sering menyarankan untuk udah gunakan sex toys atau masturbasi supaya tidak terkoneksi dengan hubungan seks yang beresiko gitu ya. Ketika dia sembarangan berhubungan seks nanti dia malah hamil, kena penyakit gitu ya, dan juga merusakkan hubungan relationship-nya dengan ini ya dong dengan pasangannya kan gitu. Oke, ini dari berat ya pertanyaannya, hebat-hebat ya. Iya, agak spesifik banget ya. Mungkin ini dari sahabat berproses ada banyak komentar nih. Ada yang nanya kita bacain dulu nih komen-komennya. Oke, ini dari KRYN Studio. Maaf, nama akunnya agak ini ya. Susah. Jadi katanya Mbak Zoya, aku mau tanya, kalau usia pernikahan baru 3 tahun, ternyata gairah seksual istri lebih tinggi dibandingkan suami, itu gimana ya cara mengatasinya biar sama-sama bisa respect satu sama lain? Oke, suami ataupun istri ya bisa aja gairah seksualnya itu punya appetite yang berbeda. Ya karena sama kayak kita makan, kadang-kadang kita pengen makan besar, kita pengen makan yang light aja, yang ringan. Nah, keinginan itu kalau makan kan gampang, kita bisa makan sendiri. Tapi kalau seks kan susah. Gimana karena seks itu harus diekspresikan berdua kan dengan pasangannya. Kalau saya sih sangat-sangat menyarankan Anda melakukan yang namanya good enough sex atau ketemu di tengah. Kalau misalnya hasrat seks istri Anda itu 10, hasrat seks Anda itu hanya 5, gimana kalau ketemunya di 7? Anda naikin sedikit, dia kurangin sedikit. Gitu ya. Karena memang nggak bisa diapa-apain. Karena kalau Anda ngikutin dia, Anda akan merasa terintimidasi. Kalau dia ngikutin Anda, dia akan merasa kurang. Akhirnya nggak ada yang bahagia. So, ada yang harus ngurangin sedikit, ada yang harus nambah sedikit. Ya, kenapa? Ya demi kebahagiaan Anda berdua. Didiskusikan, apa sih yang misalnya, kok kamu sering banget semangat dan nafsu sama aku gitu ya. Apa sih yang bikin suasana itu kamu bisa bergairah gitu ya. Dan kita juga misalnya dalam konteks menikah gitu ya, kita bertanggung jawab untuk merasa terangsang pada pasangan kita. Jadi kalau sampai kita sudah lama ya menikah gitu, ada yang baru menikah juga, kok cuma enaknya 6 bulan, selebihnya kok hasrat seksualnya kayak nggak ada apa-apa sama sekali Mbak Zoya, nggak ada gitu ya. Nah, justru ketika merasa seperti itu, jangan sampai membuat pasangan Anda tuh merasa di reject atau ditolak melulu. Itu kan menyakitkan dan itu susah proses psikologisnya.
Jadi untuk memproses perasaan dan hati karena rejection itu susah. So, cari tahu. Kalau sampai selama sebulan Anda tidak menginginkan seks sama sekali kepada pasangan Anda nggak kepengen inisiatif, nggak dikasih malah seneng, terus kalau mau melakukan hubungan seks tuh kayaknya panik sendiri gitu, itu coba Anda cari tahu kenapa. Ya, itu diskusikan dengan pasangan Anda. Bukan malah memaksa untuk, ih kok kamu, nah untung ya, jangan memberi label. Banyak orang yang kalau pasangannya baik suaminya atau istrinya tuh lebih banyak meminta seks atau menginisiatif seks, seringkali juga malah dituduh, ih kamu hiper ya yang, nggak bisa kayak begitu ya, nggak bisa semena-mena mengatakan seseorang hiper hanya karena dia menginginkan seks lebih banyak daripada kamu. Dan kalau ditolak itu sakit hatinya baik laki-laki ataupun perempuan akan merasa tidak menarik, akan merasa pedih seolah-olah dia itu kenapa sih balik lagi ya, aku nggak oke ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan merusak hubungan dan itu agak susah untuk mengembalikan kepercayaan lagi. Dan seringkali malah jadi bales-balesan gitu ya. Ketika yang satu ditolak, yang satunya begini, malah pada oh iya nanti begitu besok kamu minta aku mau nolak biar kamu rasain sakit hatinya aku. Akhirnya bales-balesan gitu ya. So coba figure it out. Sayang, aku misalnya dengan secara asertif ya, jadi dengan menggunakan I message atau aku merasa. Jadi, aku merasa kamu tuh itu salah. Aku merasa kayaknya kita tuh salah. Aku merasa sedih. Aku merasa tertolak. Ya, I feel rejected. Aku ngerasa upset. I feel upset. Ya, aku merasa sedih ketika kamu menolak aku untuk bercinta. Gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita berdua bisa nafsu kayak dulu lagi? Aku senang deh diinginkan sama kamu. Aku merasa bahagia bisa diinginkan, diminta sama kamu. Gitu ya. Itu adalah yang asertif. Jadi tanyakan sama pasangan yang aku merasa terintimidasi deh ketika kamu selalu horny ya untuk minta seks sama aku gitu ya. Sebenarnya gimana ya caranya supaya kita selalu bisa compatible gitu, bisa sama-sama oke. Nah, kita juga mesti tanya jujur sama diri sendiri. Kenapa ya? Apa aku yang kurang nafsunya? Kenapa aku tidak menginginkan dia sebanyak dia menginginkan aku? Mungkin tanya itu dulu. Kalau enggak, yang kita diskusi yuk. Aku juga pengen nih bahagia sama-sama. Kenapa ya kok kita hasrat seks kita nggak pernah kompak? Ketika aku lagi pengen, kamu nggak pengen. Ketika kamu pengen, aku nggak pengen. Kira-kira situasi apa sih yang kita berdua tuh sama-sama pengen melakukan hubungan seks? Oh iya, anak-anak nih soalnya nggak ada yang ngurusin. Oke, kalau aku bantuin anak-anak, kamu jadi lebih nafsu nggak? Iya kan? Oh iya, ternyata kan kalau kerjaanku lagi berat, aku jadi nggak nafsu ya. Begitu aku pulang, kamunya lagi enteng gitu, jadinya nafsu. Gimana ya kalau saat pekerjaan berat itu, terus aku lagi menginginkan seks, kamu lagi nggak mau? Ya, selalu katakan iya pada cinta meskipun di saat kamu tidak menginginkan seks. Bisa bilang, sayang, aku lagi nggak nafsu. Kadang-kadang yang namanya lagi nggak nafsu itu boleh loh. Itu lagi nggak punya sexual desire itu boleh. Meskipun kamu lagi nggak capek, kamu lagi nggak stres. Orang kan suka, aku lagi capek nih yang. Nah kalau lagi nggak capek tapi nggak ada hasrat salah dong. Nah nggak bisa. Kita bisa aja. Sorry. Kayak nafsu. Kita bisa aja pada saat melakukan hubungan seksual kita lagi ini hasrat kita gitu ya, hasratnya lagi kita lagi nggak kepengen, lagi nggak punya hasrat sama sekali aja, bisa nggak? Bisa banget gitu. Nah apa yang bisa kita lakukan pada saat lagi nggak punya hasrat sama sekali? Yang aku nggak tahu gimana, aku nggak mood, aku lagi nggak bergairah gitu ya, bisa nggak malam ini dulu aku peluk kamu aja, tapi ya tetap peluk, tetap pegangan tangan gitu ya, tapi tidak melakukan hubungan seksual dengan janji begitu aku nafsu lagi yang aku akan cari moodnya, begitu aku nafsu lagi, aku mood lagi, aku cari tahu kenapa aku moodnya lagi kayak begini, begitu aku tahu aku ya akan inisiatif ya, atau lakukan serangan fajar gitu ya gitu. Jadi So KRYN Studio bilang, iya betul itu memalukan kalau ditolak katanya. yes, Eh, semua orang Oke, nggak rela kalau ditolak. benar-benar. Jadi tips dari Kak Zoya sendiri bahwa komunikasi asertif ya, ada I message tadi antar pasangan, betul kan? Yes. Jadi banyak nih teman-teman sahabat berproses yang nanya. Ada satu pertanyaan dari The Brave Gallery, tanya,
Kak, how do you think about wanita yang melakukan online sexual lewat cam gitu, atau misalnya kayak Vigo Live gitu-gitu ya, yang kasih diamond gitu-gitu. Bagaimana kiranya apa lebih mengarah pada penyimpangan? Sekali lagi penyimpangan apa enggak tergantung dari gimana dianya gitu. Kayak misalnya gini, kalau ini kan kita lagi ngomong sexual desire gitu. Kalau orang hanya punya hasrat seksual kalau misalnya dia direkam. Dia punya hasrat seksual kalau ada misalnya kalau ada tindakan fetish. Punya hasrat seksual kalau misalnya online. Kalau nggak online nggak bisa nafsu, itu baru menyimpang. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia cuma sekali-sekali melakukannya online, misalnya karena jarak jauh gitu ya, online itu kan berarti cyber sex juga kali ya, yang kayak secara online kita ngomongin tentang hasrat seksual, bercinta dan segala macam, itu lain ya dengan misalnya oh kalau misalnya mau depan Bigo, dapat diamond apa segala macam gitu, itu berbeda. Tapi batas penyimpangannya adalah kalau saya sampai segitu nafsunya hanya dengan online aja, tapi ketemu sama orang yang enggak, nah itu bisa jadi masalah gitu. Tapi kalau misalnya online, selama kamu juga tidak memaksa orang, buka dong bajunya, ntar kalau begini aku kasih lagi deh ini begini, ya, itu baru dipertimbangkan ya. Oke, jadi dari Dewan Torobayu, Kak Zoya, ini kan saya ada istri sedang LDR. Lalu untuk saat ini kami muncul nafsu seksnya, apakah boleh melampiaskan dengan sex toys? Apakah tidak menyebabkan kecanduan, Kak? Makasih. Banyak orang yang bertanya pada saya soal kecanduan sex toys, tapi menurut saya bisa aja kecanduan kalau kita nggak ngerti maknanya apa. Kalau kita mau memaknai bahwa sex toys sebagai alat untuk Anda terhubung dengan pasangan, saya yakin tidak akan kecanduan. Gitu ya. Kecanduan sex toys, ya kan tetap aja sex toys, ya masih kita membina relationship sama sex toys ya. Supaya nggak kecanduan, jangan lupa diberi makna bahwa sex toys ini adalah sebagai perpanjangan tangan manusia untuk membantu Anda dan pasangan lebih terkoneksi secara sehat. Gitu. Jadi bisa jadi pakai sex toys-nya sambil mau dengerin suara Anda. Beda kan ketika Anda sambil kontak gitu, apalagi video call gitu, sambil melakukan sambil pakai sex toys. Karena kan yang dicari adalah hubungannya. Kalau rasa-rasanya yang ada di kelamin itu cuma sebagai bagian aja, menurut saya. Gitu. Oke, kalau untuk akibat atau dampak dari penyimpangan sexual desire tuh gimana, Kak? Apa sih dampak yang timbul dari penyimpangan sexual desire? Sexual desire itu kan kita sudah bilang yang paling nggak oke itu adalah ekspresi seksualnya. Hasrat seksualnya nggak apa-apa, tapi dampak yang paling buruk adalah kriminalitas kan. Kalau Anda mengekspresikan seksual yang membuat orang itu jadi merasa tidak nyaman secara seksual gitu. Jadi hasratnya mah nggak apa-apa. Tapi kalau hasratnya diekspresikan dengan tidak sehat, apalagi sampai melakukan pemaksaan, tidak ada konsensual, melakukannya secara koersif atau memaksa, ya Anda jadi masuk tindakan kriminal kan. Gitu. Jadi lebih ke misalnya pemerkosaan gitu ya, lebih ke misalnya kekerasan seksual secara verbal di komen-komen, lebih ke apa ya? Lebih ke karena nggak ada konsen itu kan, Kak, jadinya kriminal. Tidak ada penghargaan juga terhadap orang lain kan, gitu, memberikan unwanted sexual attention gitu pada orang. Iya, yang seperti Kak Zoya tadi pernah dapatkan ya mungkin dari Instagram atau viewers Kak Zoya. Oke, menurut Kak Zoya sendiri kalau seks bebas itu gimana, Kak? Pendapat Kak? Aduh nih susah kalau ngomong seks bebas ya, karena gini, menurut saya kebebasan seks lebih tepatnya gitu ya. Kebebasan seks itu adalah hak asasi manusia, bahwa sebenarnya Anda berhak untuk mengekspresikan seksual Anda pada siapa aja, kapan aja. Ya, sesuai dengan, ya sekali lagi sesuai dengan budaya agama yang Anda percaya. Ya, sebenarnya setiap orang punya kebebasan itu. Anda mau hubungan seks di mana? Di sini, sama siapa? Sama istri Anda? Sama orang lain? Ya, akan jadi masalah kalau sama orang lain. Konsensual nggak? Tapi Anda punya kebebasan itu. Anda punya kebebasan berekspresi, Anda punya kebebasan untuk bisa menikmati seksualitas bersama dengan orang yang Anda pilih, asal orang itu juga memilih Anda.
gitu. Tapi yang tidak boleh itu adalah perilaku seks beresiko. Orang tuh suka salah kaprah di Indonesia. Saya suka gemes sama istilah ini istilah tabloid sebenarnya, bukan istilah psikologis. Jadi bukan seks bebas. Seks bebas itu sebenarnya adalah hak asasi manusia. Setiap orang memiliki kebebasan, ya, bebas untuk bertanggung jawab. Ya, kalau katanya almarhum Profesor Dr. Fuad Hasan, bukan bebas dari tanggung jawab, tapi bebas untuk bertanggung jawab. Jadi kebebasan seksual adalah kebebasan yang diberikan pada setiap individu sebagai hak asasi manusia untuk menjadi orang yang bebas dan bertanggung jawab dalam perilaku seksualnya. Tapi yang tidak boleh adalah perilaku seks beresiko. Beresiko terhadap kehamilan, beresiko terhadap infeksi menular seksual, gitu ya, beresiko terhadap HIV/AIDS, gitu. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi sebenarnya saya sangat menentang perilaku seks yang beresiko. Ya, kalau Anda mau melakukannya sebelum Anda menikah, gitu ya, pastikan aja bahwa memang ini yang Anda inginkan, gitu, bukan karena pressure. Gitu ya, sebaiknya lakukan hubungan seks setelah menikah. Saya lebih setuju melakukan hubungan seks dalam konteks pernikahan, tidak di luar pernikahan atau sebelum pernikahan. Ya, kenapa? Karena itu punya resiko yang tinggi sekali terhadap infeksi menular seksual, terhadap unwanted pregnancy, dan sebagainya. Belum lagi Iya. masalah-masalah psikologis yang mendampinginya. Buat saya sih gitu. Oke, kalau di kacamata awam ya, aku ngelihatnya banyak nih anak muda yang menikah dini karena desakan orang tua. Misalnya ada anggapan bahwa nggak boleh pacaran gitu, tabu untuk berpacaran. Jadi apakah hal ini berpengaruh terhadap pengelolaan hasrat seksualnya? Iya, mungkin berapa banyak sih orang tua yang nggak usah lah ngomong pernikahan dini. Ya, berapa banyak orang yang benar-benar menikah karena benar-benar karena sudah siap menikah, misalnya menikah di atas usia 21 tahun, tapi tidak benar-benar siap kan gitu untuk misalnya untuk menjadi orang dewasa gitu ya. Berapa banyak orang yang menikah sudah besar pun nggak pernah dikasih sama orang tua bagaimana caranya untuk bisa mengekspresikan seksualnya dengan sehat, untuk bisa memuaskan istrinya, untuk bisa puas dalam kehidupan seksualnya, untuk memuaskan suaminya, untuk memuaskan dirinya sendiri gitu. Berapa banyak orang yang dikasih tahu bahwa nak, nanti kalau malam pertama ini akan kamu alami. Bagaimana caranya mengelola kehidupan seks dalam pernikahan. Hasrat seksual tuh kayak begini, nak. Ibu bapak ini udah pernah merasakan pada waktu pernikahan kami. Berapa banyak orang yang mengatakan itu kan? Enggak. Jangankan kita mau berbicara mengenai pernikahan dini. Hasrat seksual pada mereka-mereka yang sudah dewasa juga dan sudah pada usia yang siap menikah aja suka nggak diomongin. Ya, berapa banyak sih gitu yang orang yang benar-benar mau mempersiapkan orang lain atau mempersiapkan dirinya datang ke psikolog, konseling untuk meminta, Mbak Zoya, saya mau dong disiapkan untuk menikah gitu. Saya mau persiapan pranikah gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu kan berapa banyak gitu yang ada kan enggak. Oke, mungkin lebih ke ini ya, gimana cara mengontrol sexual desire? Karena rasa penasaran terhadap sexual desire itu kan seringkali dikaitkan dengan kegiatan yang negatif gitu ya. Mungkin lebih tips and trick untuk mengubah sexual desire ini menjadi perilaku yang positif. Oke, jadi gairah seksual itu tidak bisa dikontrol. Ya, ketika kita sedang bergairah gitu ya, hampir nggak mungkin sebenarnya kita langsung stop aja. Misalnya kayak orang ini, supaya nggak inget-inget gairahnya olahraga gitu. Abis olahraga tetap aja akan kepengen. Gairah seksual itu sama kayak saya suka ngasih contoh pada mahasiswa saya dulu ya, waktu saya masih ngajar di UI. Fakultas Psikologi, saya ngajar tentang perilaku seksual. Nah, pada waktu itu saya tanya sama mahasiswa saya, nih kita lagi bahas tentang gairah seksual. Kamu lagi keliling UI ya, saya ada di halte gitu ya, halte depan Fakultas Psikologi. Saya minta kamu tuh muterin kampus UI Depok gitu, which is gede banget. Begitu kamu sampai depan saya gitu, udah panas-panas, saya pegang buku gitu, sama saya pegang air minum. Kira-kira kamu lebih kepengen saya kasih apa, buku atau air minum? Ya air minum lah mbak, gitu kan ya. Oke, tapi karena saya adalah dosen ya, saya kasih kamu buku. Baca aja, kamu alihkan. Nah kira-kira setelah kamu baca, ya seru nih baca buku bacaannya seru banget. Setelah kamu baca, terus kamu masih aus apa enggak? Masih aus kan? Nah, sama juga dengan hasrat seksual. Kamu habis olahraga, emangnya nggak ada di situ lagi? Cuma jangan takut gitu bahwa kalau kamu normal, bayi kamu laki-laki, kalau perempuan laki-laki dia pasti akan mengalami mimpi basah ketika dia harus mengekspresikan. Kalau Anda misalnya tidak melakukan masturbasi. Kalau misalnya
Ada juga yang perempuan akan mengalami mimpi erotis gitu. Itu sebenarnya akan terekspresikan demikian. Ingat aja, ketika Anda bergairah, baik rahim Anda anget, ataupun Anda tiba-tiba terangsang ngelihat perempuan cantik atau laki-laki yang seksi sesuai dengan opa-opa drakor andalan Anda gitu ya. Apa bisa Anda katakan, oh iya, tenang, aku tuh normal. Tapi karena aku suka banget sama dia, bukan berarti aku teriak-teriak dan bilang, "Hei, rahimku basah gara-gara kamu." Atau, "Hei, sweet-sweet cewek, seksi banget sih lo, bikin gua nafsu." Itu yang membedakan. Gitu. Itu adalah pengelolaan yang ideal. Ingatlah, kamu punya akal budi. Ya, akal budi ini adalah prefrontal cortex yang mengatur baik buruk benar salah. Jadi, ya ketika kamu merasa hasrat seksual kamu seperti itu, pertanyaannya, pantas nggak saya berteriak seperti ini? Apa yang ingin saya dapatkan? Apakah saya merasa lebih keren dengan teriakin orang, melakukan catcalling? Apakah ekspresi saya ini membuat saya lebih macho, lebih lebih cantik, lebih keren? Atau apa yang saya dapatkan dari ekspresi seksual saya ini? Gitu ya. Ketika saya memaksa, apa yang coba saya tunjukkan? Jadi kembali lagi kepada bagaimana untuk bisa mengelola hasrat seksual, jangan lupa kita punya kecerdasan emosi. Ya, cobalah pilih mana yang boleh diekspresikan dan bagaimana cara mengekspresikannya. Pikirin itu. Dan semakin kita punya awareness, punya kesadaran untuk mengekspresikan seksual secara sehat yang tidak menyakiti orang lain gitu ya, dan tidak melecehkan orang lain, tapi membuat kita terekspresi, itu yang kita cari. Konsensual ya, sekali lagi, tidak koersif ya, dan ekspresi yang sehat sesuai dengan agama yang kamu percaya, budaya, nilai yang kamu percaya juga gitu konteksnya. Oke, jadi saran tips dari Kak Zoya sendiri untuk mengontrol sexual desire ya menggunakan akal budi ya. Sebenarnya ada kita nih manusia dikasih akal, bukan kucing ya kan. Yes. Kayak kalau kucing dikasih makan ya pasti mau lah ya kayak gitu-gitu. Yeah. Kita kan bukan kucing, kita tuh dikasih akal budi, dikasih otak biar bernalar gitu, berpikir gitu. Yes. Dengan cara mengontrol sexual desire kita dan pengelolaan ekspresi mengenai sexual desire kita itu juga. Oke, ini banyak banget sahabat berproses yang nanya-nanya, mungkin masih banyak yang nggak kejawab dan banyak banget fans dari Kak Zoya sendiri. Bisa mungkin Kak Zoya mau sapa kali ya. Kayaknya pendengar setianya Kak Zoya nih. Banyak banget yang kayaknya udah ngikutin banget Kak Zoya, mungkin acara di TV kali ya. I'm a big fan, ada yang ngomong kayak gitu. Thank you. Wah, gila antusias banget ya. Iya, oke deh. Nah, ini ada pertanyaan lagi, gimana Kak Zoya menanggapi hal yang boys will be boys in terms of controlling their sexual desire? Sebenarnya boys or girl, menurut saya sih kembali lagi. Iya, laki-laki memang karena dia harus mengelola mengelola lebih lama lagi. Maksudnya dia memiliki proses reproduksi yang beberapa jam sekali gitu, yang membuat laki-laki cenderung lebih agresif. Ya, perempuan memang sebulan sekali ketika dia ovulasi dia bergairah, tapi bukan berarti kita bisa mengatakan demikian. Ketika kita mengeneralisasi boys will be boys gitu ya, kita mengeneralisasi semua perempuan matre, semua laki-laki buaya, kita akhirnya akan mendapatkan self-fulfilling prophecy. Kita jadinya akan mendapatkan orang-orang tersebut sesuai dengan yang kita doakan gitu ya. Hati-hati ketika kita selalu bilang kita selalu mendapatkan seperti ini, kita selalu mendapatkan laki-laki yang tidak menghargai kita selalu mendapatkan perempuan yang matre. Mungkin ada salahnya dengan kitanya ya. Justru kesalahannya bukan di orang lainnya, tapi justru kesalahan dari kita kalau kita mendapatkan orang yang brengsek terus-menerus ya, orang yang tidak baik gitu terus-menerus, pasti ada sesuatu yang salah dengan kita. Kalau menurut aku gitu. Jadi kembali lagi bahwa tidak semua laki-laki jahat, saya yakin gitu. Pasti banyak laki-laki yang baik di luar sana dan juga menginginkan perempuan yang juga asik, bisa kompatibel gitu. Demikian juga nggak semua perempuan sematre yang Anda takutkan gitu. Misalnya tetap aja akan ada juga perempuan yang oke dan kompatibel buat diri Anda. Jadi jangan membatasi diri Anda dengan asumsi karena 1-2 orang pernah menyakiti Anda, bukan berarti semua orang itu jahat.
Ya, Anda mungkin butuh waktu untuk sembuh, untuk bisa percaya pada orang lagi, untuk bisa menerima sexual desire yang sehat lagi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya minta maaf, mungkin seberapa banyak pun kita berbicara di sini, ini udah 1 jam lebih, kemungkinan sih tetap akan banyak yang belum kejawab juga gitu ya. Bisa lihat di YouTube saya, ya YouTube Zoya Amirin. Saya banyak sekali ngejawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan, ada zona anti galau gitu ya, buat urusan percintaan dan urusan hati. Ada Z-Talk yang biasanya tentang pembicaraan mengenai pasangan atau tentang siapa aja yang bisa kamu pelajari gitu ya. Ada Z-Tips, tips-tips yang singkat mengenai perilaku seksual. Ada In Time with Zoya, itu adalah zona intim di mana kamu bisa melihat bagaimana pasangan suami istri gitu ya, memahami tentang tentang seksualitas mereka. Ada Z-Class juga, ya itu adalah tentang mitos dan fakta seks yang ada di YouTube saya. Jadi yang belum bisa saya jawab, terima kasih gitu ya. Buat yang ngefans sama saya, makasih banget, seneng banget masih banyak yang ngefans gitu ya. Apresiasi saya untuk ikutan di pembicaraan ini bersama dengan Ruang Berproses gitu ya, supaya kita semua sama-sama bisa berproses sebenarnya tentang perasaan kita, tentang gairah seksual kita, tentang penerimaan kita terhadap diri kita dan seksualitas kita. Semakin kita mampu berproses, semakin kita juga akan lebih bijaksana. So, yang masih terus berproses dan masih bertanya, boleh sekali lagi lihat di IGTV, Instagram saya, bisa ngelihat juga di YouTube saya, itu banyak sekali jawabannya. Kalau memang sudah dicari-cari, belum ada yang sesuai dengan masalah Anda, mungkin bisa ke Instagram saya minta usul gitu ya. Mas Zoya, usul dong, aku mau gini nih gitu. Ntar aku jawab. Oke, I assume itu adalah sebuah pesan ya, pesan yang sangat bijaksana nih buat dari Kak Zoya buat sahabat-sahabat berproses sekalian. Mungkin sahabat berproses juga harus lebih aware dan mindful nih terhadap sexual desire-nya dan mengedepankan akal untuk mengekspresikan sexual desire-nya kalian gitu. Oke, ini teman-teman banyak banget yang masih nanya-nanya. I'm sorry untuk keterbatasan waktu kita, dan mungkin ada yang nanya juga kontak person-nya Kak Zoya, mungkin bisa ke Instagram ya untuk misalnya mau nanya-nanya lebih lanjut. Mungkin Kak ada yang mau disampaikan lagi mengenai kontak person, atau ini ada yang mau konseling sih, lebih ke konseling, banyak banget yang mau nanya-nanya ke Kak Zoya. Boleh, kalau yang mau konseling, saya bisa langsung kontak ke H-Clinic atau ke Derma Lounge gitu ya. Tapi juga ada di email saya, kalau misalnya mau ke email saya nanti saya akan kasih ke admin gitu untuk, saya hanya bisa konseling dengan perjanjian, supaya bisa ngatur waktunya lagi gitu ya, soal biaya dan segala macam nanti mungkin bisa tanya. Kalau mau yang langsung kontak ke H-Clinic atau ke Derma Lounge silahkan. Dan jangan lupa juga untuk bisa wawasan mengenai seksualitas, masih ada YouTube saya Zoya Amirin, ada Zozole Podcast, di sana saya kolaborasi dengan Zola Yohana yang mengenai love, sex, and everything in between. Jadi enjoy. Jadi kalau misalnya mau lebih detail ya tentang sexual desire atau sex in general aja, bisa banget kontak ke Kak Zoya sendiri. Oke. Untuk Ruang Berproses sendiri juga punya layanan associate psychologist, webinar, dan event-event lain. So jangan lupa tetap ngikutin Instagramnya Ruang Berproses. Oke, akhir kata dari aku, ini konteksnya bagus banget, membuka wawasan banget dari yang awalnya tabu, takut ngebicarain, dan jadinya lebih aware dan mengedepankan akal budi mereka. Makasih banget Kak Zoya, mau banget diundang untuk menjadi pembicara IG Live kali ini. Karena waktu kita udah 1 jam lebih ya, seharusnya 1 jam. Ini pembicaraannya detail banget Kak Zoya. Aku banyak-banyak terima kasih. Mungkin bagi teman-teman yang pertanyaan yang nggak kejawab, mungkin bisa langsung tanya ke Kak Zoyanya sendiri ya. Jadi terima kasih teman-teman sahabat berproses sudah nontonin, pantengin selama 1 jam lebih ya. Aku end di sini. Sekian, terima kasih. Malam Kak Zoya, malam sahabat berproses.